Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Para siswa dan siswi SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi yang berbahagia, salam sehat buat semuanya. Semoga kalian semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para siswa, materi kita hari ini kita akan membahas tentang rukun iman. Kalau kemarin kita bahas tentang ayat Al-Quran sebagai wujud rasa syukur kita karena mendapatkan berbagai nikmat dari Allah, maka kita harus beribadah. Ibadah adalah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang keimanan, tentang rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Kalian sudah hafal rukun iman? Ada 6, dan yang kelimanya adalah iman kepada hari akhir. Berbicara tentang iman kepada hari akhir, banyak yang mengistilahkan tentang hari akhir. Ada hari kiamat, ya kan? Ada Al-Qari'ah, ada Zilzalah, ya, dan lain seterusnya. Banyak yang mengistilahkan hari akhir. Hari akhir berarti hari penghujung kehidupan di dunia. Setelah hari itu tidak ada hari-hari lagi. Setelah hari itu selesailah kehidupan di dunia. Nah, hari akhir itu sering disebut dengan hari kiamat. Hari kiamat itu ada terbagi dua bagian atau terbagi dua macam. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro berarti kiamat kecil. Kematian adalah bagian daripada kiamat kecil. Kematian adalah bagian dari kiamat sugro, termasuk musibah, gempa bumi, bencana alam, dan lain-lain. Itu juga kiamat sugro. Semua manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, walau kuntum bi burujin masyayyadah. Semua manusia, walaupun ngumpet di dalam peti besi sekalipun, akan mengalami yang namanya kematian. Begitu. Kemudian, anak sekalian, ada yang disebut dengan kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar. Kalau kiamat besar, kiamat kubro, setelah hari itu tidak ada hari lagi di alam dunia ini. Selesailah kehidupan kita di alam dunia ini. Para siswa sekalian, ada keterangan mengatakan bahwa kiamat kubro itu akan terjadi di hari Jumat. Wallahu alam, hari Jumat yang mana akan terjadinya hari kiamat kubro tersebut. Tapi yang jelas, mudah-mudahan kita tidak sampai ikut dalam proses kiamat kubro, karena dalam sebuah keterangan dikatakan kalau kita ikut merasakan kiamat kubro itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala, saking dahsyatnya yang namanya kiamat. Karena orang-orang yang beriman menurut keterangan akan dimatikan sebelum kiamat kubro itu terjadi. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kiamat kubro terjadi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu sekalian, proses setelah kiamat maka kita akan bertemu dengan yang namanya berbagai macam alam, berbagai macam titian. Salah satunya adalah ada yang disebut dengan alam kubur. Kita akan masuk ke dalam alam kubur. Alam kubur kita akan mendapatkan 3-5 pertanyaan. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma kiblatuka, ma imamuka. Tapi tidak usah dihafal, karena kalau sekarang hafal pun belum tentu nanti bisa. Kenapa? Karena yang menjawab semuanya adalah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amal kita selama hidup yang akan bisa jawab itu semuanya. Para siswa sekalian, kemudian setelah alam kubur, paling sebentar alam adalah alam kubur, ya. Ada alam azali, alam ruh, ada alam rahim, ada alam dunia,
ada alam kubur. Setelah alam kubur kita dimasukkanlah ke alam barzah. Alam barzah termasuk lama. Bayangkan nenek moyang kita Nabi Adam meninggal, sampai sekarang mereka masih di alam barzah, nunggu dikiamatkan bumi, baru mereka akan dibangkitkan, dikumpulkan di alam mahsyar. Alam mahsyar itu tempat kumpulnya manusia. Disitulah manusia akan dihisab, diperhitungkan apakah kita masuk ke surga apa ke dalam neraka. Nanti ada yang namanya yaumul hisab, perhitungan, ada yaumul zaja, timbangan, ada yaumul mizan, kita diperjalankan di jalan di jembatan Shiratal Mustaqim, yang konon jembatan Shiratal Mustaqim itu terbuat dari rambut yang dibelah 7. Kemudian kita juga barulah akan menemukan yang namanya alam akhirat, surga atau neraka. Pilihannya aja hanya ada 2. Orang yang selama di dunianya berbuat baik, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Selama di dunianya melakukan keburukan dan kemaksiatan, nerakalah tempat tinggalnya kekal dan abadi. Nauzubillahi min dzalik. Anu sekalian, tentunya dengan hikmah, dengan kita beriman kepada hari akhir, kita akan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah akan kita kerjakan. Kemudian larangan-larangan Allah akan kita tinggalkan. Baik anu sekalian, silahkan kalian cari untuk bahan pembelajaran kan di rumah. Yang pertama, pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, macam-macam hari akhir. Yang ketiga, titian setelah kematian sampai dengan hari akhir. Kalian akan fase-fase apa saja yang akan kalian temukan yang tadi disebutkan, ada yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul jaz, silahkan jelaskan ya. Kemudian kalian juga silahkan bedakan antara kiamat sugro dengan kiamat kubro. Kemudian yang terakhir, hikmah kiamat, hikmah iman kepada hari kiamat. Dan yang paling terakhir sekali, Pak Kuswara minta kalian carikan dalil tentang iman kepada hari akhir. Silahkan dikerjakan tugas dari Pak Kuswara. Kemudian itu untuk bahan catatannya ya. Kemudian untuk soalnya, tugasnya, silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Boleh kalian dilihat dari buku paket yang sudah di-share di masing-masing kelas, atau boleh kalian searching di internet jawabannya. Nah, ini soalnya. Kalian cukup kalian kerjakan 5 soal saja. 5 soal saja ya. Pilih salah satu 5 dari 6 soal ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatannya dipatuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.